Saudara, pergantian seragam Satpam jadi perhatian publik. Apakah pergantian ini perlu dilakukan? Berapa biaya yang akan dibutuhkan? Untuk membahasnya kita akan berbincang kembali bersama dengan Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Humas Polri, dan Pak Bambang Rukminto dari Pengamat Kepolisian ISSES. Selamat malam kembali Pak Ramadan, Pak Bambang masih bersama kami. Selamat malam Mbak Livi. Oke, Pak Ramadan, saya lanjutkan lagi pertanyaan yang tadi terputus. Perencanaannya kurang matang katanya. Apa respon dari pihak kepolisian? Tentu perencanaan sudah matang ya. Penentuan seragam baru pada saat tahun 2020 itu sudah melakukan kajian akademis dan melibatkan beberapa pihak. Semangatnya adalah untuk menghadirkan fungsi kepolisian terbatas. Semangatnya untuk memberikan kebanggaan kepada anggota Satpam. Sehingga dipilihlah baju yang mirip atau seragam yang mirip dengan anggota Polri. Coklat muda dan coklat. Jadi sebenarnya, saya ulangi lagi, 25% lebih muda dari seragam Polri. Namun pada pelaksanaannya, banyak anggota Satpam tersebut menggunakan seragam yang sama dengan Polri. Sehingga disitulah muncul kebingungan masyarakat untuk membedakan mana anggota Polri dan Satpam. Tentu setelah menerima masukan-masukan, kita melakukan kajian-kajian kembali dan kita di tahun 2022 ini memilih warna baju. Ya, jadi bukan seragam secara keseluruhan yang tetap mirip dengan seragam Polri, namun berbeda. Dipilihlah warna krem. Warna krem merupakan turunan juga dari warna coklat, sehingga tidak terjadi perbedaan yang mencolok. Baik. Yang tujuannya adalah secara psikologis ada hubungan harmonisasi antara Polri sebagai pembina Satpam dan Satpam sebagai anggota yang dibina. Oke, Pak Ramadan yang juga jadi pertanyaan, ini kan kalau kita ingat-ingat seragam Satpam yang begitu mirip dengan seragam pihak kepolisian, ini kan sering membuat masyarakat di lapangan aja bingung begitu membedakan ini polisi atau ini Satpam ya, jangan-jangan. Tapi sebetulnya di internal pihak kepolisian sendiri ada desakan nggak sih Pak Ramadan sebetulnya untuk ayo dong kita jangan sampai sama, masa kita sama Satpam, ada nggak sih desakan seperti itu Pak Ramadan? Sampai kemudian ini cepat sekali diganti baru 1 tahun. Iya, tidak ada Mbak, tidak ada desakan tersebut. Tentu sekali lagi ini kajian akademis ya, yang memperhatikan semangat untuk memberikan identitas Satpam sebagai profesi sendiri. Oke, Pak Bambang, tanggapan Anda? Pak Bambang? Ya, Mbak Livi. Baik, Pak Bambang nampaknya masih kita akan betulkan dulu sambungannya. Saya mau nanya dulu Pak, kalau kemarin itu 700 miliar untuk 1,6 juta Satpam, itu kan atributnya berarti dari atas sampai ke bawah ya Pak? Sampai dari mulai baju, celana, sampai kemudian tanda kepangkatan, begitu ya Pak Ramadan ya? Terus kalau sekarang untuk baju aja kira-kira anggarannya berapa Pak Ramadan? Jadi begini Mbak, perlu diketahui bahwa pengadaan seragam Satpam ini bukan dilakukan oleh pihak Polri. Ya, pengadaan seragam tersebut kontrak kerjanya antara Badan Usaha Jasa Pengamanan dengan pengguna Satpam. Berarti langsung ya Pak? Langsung. Di dalamnya ada kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja selain mengatur tentang kerja Satpam, salah satunya diatur tentang pengadaan seragam Satpam itu sendiri. Nah, sehingga nanti ketika dalam waktu dekat ada pengadaan Satpam atau ada kontrak kerja baru tentang anggota Satpam yang baru, maka di situ penggunaan pakaian sudah menggunakan pakaian seragam yang baru, yaitu krem atasnya. Oke, saya minta tanggapan dulu dari Pak Bambang, tadi terputus Pak Bambang. Siap, Mbak Livi. Ya Pak Bambang, sudah dengar suara saya? Siap.
Oke, pertanyaannya kan kalau tadi saya tanya ke Pak Ramadan, jangan-jangan ada desakan nih dari internal Polri, makanya buru-buru ganti seragam. Tapi saya lihat ekspresi Pak Bambang dari tadi ketawa-ketawa. Kenapa begitu Pak Bambang? Ya memang ada dirasakan kawan-kawan di kepolisian ada sedikit resistensi Hmm, karena ini polisi disamakan jadi satpam, turun dong derajatnya gitu. hmm. Makanya kalau kemudian ini dirubah dengan yang disampaikan Pak Ramadan tadi, memang ada kontradiksi ya. Karena semangat pemulihan satpam dan kedekatan yang disampaikan tahun lalu ini dengan perubahan seragam menjadi krem ini menjadi kontradiksi, berbeda sekali dengan yang disampaikan di tahun yang lalu seperti itu. Saya dalam hal ini saya tidak mempersoalkan keputusan perubahan warna karena bagaimanapun juga satpam ini adalah bagian dari security industri yang harus memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan polisi sebagai public security gitu. Hanya saja kembali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah salah satu upaya pemulihan satpam. Dalam peraturan Kapolri seharusnya upaya peningkatan kesejahteraan, pengawasan pada BUJP harus lebih kan daripada hanya kita membahas perubahan atau pergantian warna seragam seperti itu. Karena fakta-fakta di lapangan banyak BUJP yang nakal. Kalau meminjam istilah Pak Awaludin, ini adalah bagian istilahnya adalah sontoloyo seperti itu. Ini yang sangat disayangkan sekali ya kalau kemudian hanya persoalan security industri ini direduksi hanya persoalan seragam saja gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Ramadan. Kalau kemarin kan tahun lalu ganti seragam satpam, kemudian banyak pro kontra di tengah masyarakat, banyak juga kemudian informasi yang menyebabkan masyarakat kemudian bingung, ini polisi atau ini satpam. Tapi sekarang setelah diganti, masyarakat juga tetap melontarkan komentar, katanya ini mirip polisi India seragam satpamnya. Jadi kalau udah begini banyak apa ya, katakanlah banyak komentar di tengah masyarakat, akankah ini akan diganti lagi Pak Ramadan? Saya rasa pakaian seragam baru ini adalah pakaian yang cocok ya. Cocok, tentu warnanya tidak begitu berbeda secara mencolok, tapi masih ada nilai-nilai kesamaan seperti yang saya katakan tadi antara Polri sebagai pembina satpam dan satpam sebagai anggota yang dibina. Jadi identitas Polri jelas, identitas satpam sebagai profesi sendiri juga jelas. Baik, tapi intinya dipastikan tidak akan ganti lagi seragam paling tidak 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, begitu Pak Ramadan ya kira-kira ya? Ya betul. Karena kasihan juga Pak kalau satpamnya nanti harus nyicil lagi seragam gitu, kira-kira itu nanti jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kemudian di tengah pandemi ini jadi beban tambahan buat mereka yang juga seharusnya sekarang fokus memikirkan bagaimana keamanan dan juga mensupport pihak kepolisian. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Karopenmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Terima kasih juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.